Selamat siang, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Itulah ciri orang Indonesia, selalu kerja keras. Sahabat sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya, Saul Stompul, Ethos Master dan Motivator Nasional. Orang yang berbagi kebaikan merupakan tindakan mulia. Nah, oleh karena itu, saya bahagia ingin memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, yaitu 5 kebiasaan buruk yang tidak disukai orang lain ketika berkomunikasi. Mengapa hal ini penting saya bagikan kepada sahabat sebangsa? Yang pertama, aku cinta sahabat-sahabat sebangsa. Tujuannya bukan untuk melemahkan sahabatku, tetapi untuk mendorong agar kita selalu menggunakan bahasa-bahasa yang membangun persaudaraan. Itulah sebabnya hari ini saya menggunakan kain tenun dari NTT. Waktu saya memberikan pelatihan kewirausahaan kepada 100 pemuda, adik-adik kita pemuda memberikan ini kepada saya sebagai simbol persaudaraan. Alasan yang kedua adalah saya dan sahabat-sahabat suatu ketika pasti pernah menjadi speaker atau pembicara. Speaker tidak harus seperti saya motivator, trainer, atau juga pembicara lainnya. Setiap orang berbicara disebut namanya speaker. Baik yang menyampaikan satu pandangan maupun yang menyanggah, itu disebut juga namanya speaker. Nah, oleh karena itu penting bagi kita supaya kelima hal itu tidak terjadi, baik sebagai presenter atau yang menyampaikan materi ataupun yang menyanggah, agar dialognya berjalan penuh persaudaraan. Sahabat sebangsa dan setanah air, mari kita bersepakat dahulu apa itu etimologi atau asal-usul komunikasi. Komunikasi asal-usul katanya adalah dari bahasa Latin, namanya communio. Bahasa Inggris community, bahasa Indonesia komunitas. Kalau didefinisi operasionalkan, persekutuan atau perkumpulan orang-orang dalam satu komunitas. Dalam komunikasi ada 3 unsur. Yang pertama, pengirim berita. Yang kedua, isi berita. Yang ketiga, penerima berita. Di dalam interaksi ini, itu yang perlu kita jaga agar selalu menjaga hubungan yang positif. Jika demikian, apa saja yang sifat buruk yang perlu kita hindarkan dalam berkomunikasi? Yang pertama, merasa paling benar. Yang kedua, kecenderungan mendominasi pembicaraan. Yang ketiga, kebiasaan berbicara negatif. Yang keempat, kurang tanggap perasaan orang lain. Yang kelima, ketidakdewasaan emosional. Sekarang mari kita diskusikan apa tanda-tanda perilaku orang yang merasa paling benar. 1. Menjelek-jelekkan, mendiskreditkan orang yang tidak sepaham dan tidak sekeyakinan dengan dirinya. Yang kedua, memandang orang lain dan pendapatnya adalah rendah. Sahabat sebangsa dan setanah air, hindarkanlah sifat seperti itu, karena itu bertentangan dengan esensi kebenaran itu sendiri. Sebab kita berkata, oleh seluruh penganut agama, kebenaran sejati adalah hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Kalau hanya milik Tuhan yang Maha Esa, berarti kita harus berlandaskan sifat-sifat Tuhan, yaitu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Bila kita merasa benar, kita mendiskreditkan orang lain, sesungguhnya bertentangan dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Sahabatku, sebangsa dan setanah air,
adalah benar pengalaman kita bagi kita, tetapi jangan kita pakai itu menjadi melemahkan orang lain. Kita sampaikan kebenaran kita, tetapi sekaligus mengajak orang lain berbuat benar dengan cara cinta kasih. Hindarkan sifat-sifat yang mendiskreditkan, karena kita semua adalah bersahabat dalam bingkai NKRI. Sifat yang kedua atau kebiasaan buruk yang kedua yang perlu kita hindarkan adalah kecenderungan mendominasi pembicaraan. Ciri yang pertama adalah selalu ingin didengar orang, selalu ingin dikasih waktu banyak bicara, dan kalau orang berbicara dia cenderung memotong pembicaraan. Padahal ketika dia bicara diizinkan berbicara, tapi ketika orang lain berbicara dia potong. Sahabatku semua, itu mengganggu perasaan mitra bicara kita. Hindarkanlah, sadarlah, boleh kita bicara, tapi harus kita ingat orang juga harus kita kasih bicara. Karena itu haknya mereka, karena itu adalah bagian dari mereka sebagai anggota komunitas. Yang ketiga, hindarkanlah sifat kecenderungan atau kebiasaan berbicara negatif. Waspadalah. Orang yang negatif bukan tiba-tiba, memang karena terbiasa negatif. Apa cirinya? Dia cenderung membicarakan sifat buruk orang lain. Misalnya, ada 10 kebaikan orang, 1 kesalahannya yang diceritakan kesalahannya. Saya percaya, sahabatku, tidaklah demikian. Bila mana sifat Anda seperti itu, lebih suka membicarakan keburukan dengan alasan mengkritisi, memberikan masukan, waspadalah. Anda rugi sendiri, orang yang mendengar pun tidak senang. Kalaupun mengkritisi, berikanlah dengan cinta, berikanlah dengan positif, tidak harus menyampaikan keburukannya. Sampaikan dulu kebaikannya, berikan kelemahannya, dan juga solusi. Sifat lain dari orang yang kecenderungan berbicara negatif adalah memiliki sifat agitasi dan provokasi. Misalnya, dalam komunitas sosial atau organisasi masyarakat, kalau dia nggak senang dengan satu kebijakan, atau nggak senang dengan kelompok lain, dia melakukan namanya agitasi dan provokasi. Agitasi artinya menghasut orang supaya melakukan gerakan huru-hara untuk melemahkan yang dia benci. Yang kedua, memprovokasi. Dia tidak hanya menghasut untuk melakukan huru-hara, tetapi ikut serta dia menggerakkan. Waspadalah. Itulah sebabnya kalau ada gerakan-gerakan di masyarakat yang bikin keonaran, yang pertama dicari adalah provokatornya. Sahabat sebangsa dan setanah air, hak kita untuk berbicara, tapi hindarkanlah sifat agitasi dan juga sifat provokasi. Karena itu melemahkan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kita adalah bersaudara. Sampaikanlah ide kita dengan penuh persaudaraan. Nah, yang ketiga adalah kecenderungan atau kurang tanggap perasaan orang lain. Misalnya, karena ada sifat yang merasa benar, bisa saja dia berbicara keburukan suku tertentu, padahal di dalam pertemuan itu ada suku tertentu. Atau ada di situ teman-teman yang tidak sempurna tubuhnya, diceritakan kelemahannya atau kecacatan padahal dia ada di situ. Walaupun benar dia cacat, tapi kalau kita lemahkan semangatnya, dia pun tidak senang. Sama dengan kamu orang buta, memang buta dia, tapi kan dia akan sakit hati. Tidak semua kata-kata yang benar itu harus kita sampaikan jika bila mana itu adalah untuk menyakiti hati orang. Maka mulai sekarang jagalah perasaan di mana mitra kita bicara adalah sahabat-sahabat kita. Ada satu joke sekarang. Sahabat speaker ketika membuat joke juga harus menjaga perasaan orang lain. Misalnya ada satu beredar di medsos dikatakan begini. Jika suamimu berkumis, pertahankanlah. Karena dia golongan lele dan bukan golongan buaya. Itu kan sangat menyinggung. Apakah orang yang tidak berkumis itu
buaya darat. Buaya darat artinya kan gonta-ganti pasangan. Itu kan negatif. Nah, oleh karena itu, dalam membuat joke pun harus menjaga perasaan orang yang membaca dan juga yang mendengar. Saya percaya dengan mendengarkan video ini, mulai sekarang kita semakin bijak, semakin arif di dalam perasaan atau menjaga perasaan siapa mitra kita berbicara. Yang terakhir, hindarkanlah sifat ketidakdewasaan emosional. Apa cirinya? Cirinya adalah kalau dibantah pendapatnya, naik emosinya, emosi negatif. Karena emosi itu kan dua. Ada emosi positif, ya gembira, tertawa. Ada emosi negatif, marah, kesal. Nah, oleh karena itu, kalau kita sebagai speaker harus memiliki kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional artinya tetap bersahabat, walaupun beda pendapat, tetap dijaga persahabatan. Boleh beda pendapat, tetapi persahabatan adalah nomor satu. Boleh beda pemilu, boleh beda pilihan dalam pemilu, tetapi persahabatan menjadi nomor satu. Sahabat-sahabatku semua, mulai sekarang ketika kita berkomunikasi, mari kita jaga bibir kita, mari kita jaga lidah kita, agar bibir dan lidah kita ini adalah membangun persaudaraan. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lidah kita ini bisa memproduksi kata-kata yang melemahkan persaudaraan, bisa juga kata-kata yang membangkitkan persaudaraan. Sekali lagi, mari kita hindarkan 5 kebiasaan buruk dalam komunikasi. 1. Merasa paling benar. 2. Kecenderungan mendominasi pembicaraan. 3. Kebiasaan berbicara negatif. 4. Kurang tanggap perasaan orang lain. 5. Ketidakdewasaan emosional. Mari kita jaga perkataan kita, baik lisan maupun tulisan, agar selalu membangun persaudaraan yang sejati. Karena kita semua adalah bersaudara yang sama-sama membangun negeri tercinta ini. Sebagai penutup, saya akan simpulkan dengan satu kutipan. Komunikasi yang positif kunci membuka hubungan yang baik. Lantas, narasi positif bila disampaikan dengan penuh persahabatan dan perasaan yang menyenangkan, kunci penggenap membangun hubungan yang erat dan juga langgeng. Saya percaya sahabatku mendapatkan penguatan dari sharing kita ini. Doaku, sukses bagi kita sahabat sebangsa dan setanah air. Tangguhlah Indonesia. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tetapi ambillah sisi positifnya. Salam etos. Bigger, higher, better, good. Semangat, 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 semangat.